Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Ibu dosen Titi Haryati SEM SI yang kami hormati dan teman-teman mahasiswa Prodi Manajemen 2019 yang saya banggakan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan forecasting dengan saya sendiri Anas Sudiono, yang kedua Wahyu Hidayat, yang ketiga Yuda Prasetyo, dan yang keempat Wiwin Nur Cahyani. Bab yang pertama yaitu 1. Peran peramalan dalam mendukung bisnis. Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap area fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memandu strategi produksi dan pengendalian investasi mereka. Proyeksi yang dapat diandalkan tentang ukuran dan karakteristik pasar, seperti pangsa pasar, tren harga, dan sumber persaingan. Industri sektor jasa lembaga seperti keuangan, maskapai penerbangan, hotel, rumah sakit, olahraga, dan organisasi hiburan lainnya. Semua dapat memperoleh manfaat dari perkiraan yang baik. Peramalan keuangan yang paling komprehensif adalah mengembangkan serangkaian laporan keuangan proforma atau proyeksi. Berdasarkan laporan yang diproyeksikan, perusahaan dapat memperkirakan tingkat piutang, investasi, hutang, dan akun perusahaan lainnya dalam masa depan serta keuntungan dan persyaratan pinjaman yang diantisipasi. Arus kas dan tingkat pendapatan dan proyeksi pengeluaran sangat penting untuk membuat keputusan bisnis. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dibuat berdasarkan kinerja tim selama setahun atau bertahun-tahun. Penggunaan ramalan di Departemen Sumber Daya Manusia juga sangat penting ketika membuat keputusan mengenal jumlah total karyawan. Selanjutnya yaitu tujuan dari peramalan. Tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan secara virtual setiap organisasi, publik atau swasta, yang beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti dan dinamis dengan pengetahuan masa depan yang tidak sempurna. Peramalan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan dan kontrol, serta organisasi yang memerlukan prosedur peramalan yang memungkinkan perusahaan untuk memprediksi masa depan secara efektif dan tepat waktu. Kepemimpinan bisnis yang sukses berasal dari kemampuan untuk meramalkan perkembangan masa depan dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Peramalan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memandu keputusan bisnis untuk masa depan, meskipun beberapa tingkat ketidakpastian masih ada. Top manajemen umumnya tertarik untuk membuat keputusan berdasarkan faktor ekonomi, di mana perkiraan yang sangat penting dalam perencanaan dan tindakan yang lebih strategis. Selanjutnya, proses peramalan dalam perusahaan dapat mengikuti tahapan berikut. 1. Permasalahan perusahaan atau manajemen. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai masalah
dari yang sederhana hingga yang kompleks. Hal ini menyebabkan perusahaan membutuhkan jawaban yang ringkas, sederhana, dan akurat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. 2. Pengumpulan data. Pertanyaan manajemen sebagai permasalahan perusahaan harus diperjelaskan. Kejelasan permasalahan memberikan gambaran yang jelas pula, sehingga pertanyaan mengenai mengapa ramalan dibutuhkan dan bagaimana hasil akan digunakan menjadi jelas. Misalnya, peramalan anggaran model bersifat jangka panjang dibandingkan dengan peramalan produksi yang mingguan atau bulanan membutuhkan data yang berbeda. Jadi pengumpulan data akan dilakukan setelah mendapatkan kejelasan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Ketiga, formulasi model. Setelah keputusan dibuat untuk mengembangkan ramalan, model teoritis harus dikembangkan untuk menanggapi pertanyaan manajemen. Formulasi model akan membantu mengurai pertanyaan manajemen menjadi lebih sederhana dan ringkas. Keempat, perencanaan model peramalan. Konstruk teoritis dari model membantu dalam menguraikan hubungan yang ada antara berbagai variabel model. Pada saat yang sama, itu memungkinkan untuk memisahkan pengaruh menjadi faktor internal atau eksternal. Faktor-faktor di mana perusahaan memiliki kendali disebut faktor internal. Kelima, analisis dan interpretasi. Hasil dari peramalan akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk memastikan apakah permasalahan dari perusahaan terjawab, apa yang menjadi masalah yang sebenarnya, kenapa berbeda dengan kondisi yang diharapkan oleh perusahaan. Keenam, validasi. Setiap hasil peramalan perlu dilakukan validasi. Validasi bertujuan memastikan tidak ada yang bias dari hasil peramalan. Apakah hasil peramalan sudah akurat atau belum? Tentu saja akan ada error, karena hal ini sesuatu yang normal. Ketujuh, hasil akhir. Tahap akhir dalam proses peramalan adalah menyajikan hasilnya kepada manajemen. Namun, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh manajemen dari hasil ramalan yang dibuat. Peramalan kualitatif adalah peramalan yang sangat didominasi unsur subjektivitas. Metodologi estimasi yang menggunakan penilaian ahli, bukan analisis numerik atau statistik yang umumnya digunakan dalam peramalan dalam metode kuantitatif. Jenis peramalan ini bergantung pada pengetahuan karyawan dan konsultan yang sangat berpengalaman untuk memberikan wawasan tentang hasil masa depan. Pendekatan ini secara substansial berbeda dari peramalan kuantitatif, di mana data historis disusun dan dianalisis untuk melihat tren masa depan. Yang pertama, karakteristik pendekatan kuantitatif. Berdasarkan penilaian manusia, pendapat ahli, subjektivitas, dan tidak menggunakan pendekatan matematik atau statistik. Sedangkan pendekatan kualitatif sangat mengandalkan pendekatan matematik dan statistik. Yang kedua, kekuatan pendekatan kuantitatif dapat fleksibel dalam memasukkan informasi terbaru dari perubahan lingkungan atau insight information. Yang kekuatan pendekatan kualitatif yaitu konsisten dan objektif, dapat menggunakan banyak informasi dalam satu waktu. Kelemahan menggunakan pendekatan kuantitatif, peramalan yang dihasilkan dapat bias dan mengurangi tingkat akurasi, jadi kurang akurat. Juga ada beberapa model yang dapat digunakan dalam peramalan kualitatif, antara lain. Yang pertama, metode Delphi, terutama dikembangkan oleh Dillke dan Helmer pada 1963, di Rand Corporation pada 1950-an. Adalah metode yang banyak digunakan dan diterima untuk mencapai konvergensi pendapat tentang pengetahuan dunia nyata yang diminta dari para ahli dalam bidang topik tertentu. Teknik Delphi sangat cocok sebagai sarana metode untuk membangun konsensus dan dengan menggunakan serangkaian kuesioner untuk mengumpulkan data dari para ahli terkait kuesioner
dan dengan objek yang akan diramalkan. Yang lebih berbeda dengan pengumpulan data dan teknik analisis lainnya, menggunakan beberapa literasi yang dirancang untuk membangun konsensus pendapat tentang topik tertentu. Yang kedua, market research. Ini adalah salah satu teknik peramalan dengan pendekatan kualitatif. Para agen-agen pemasaran melakukan penyebaran kuesioner kepada para konsumen dalam bentuk survei pasar untuk mendapatkan opini dari konsumen mengenai perilaku mereka dan rencana konsumen di masa depan. Ini akan sangat membantu tidak hanya meramalkan produk yang ingin diinginkan konsumen di masa depan. Survei pasar ini termasuk studi potensi produk yang berupaya menentukan ukuran, lokasi, sifat, dan karakteristik pasar. Yang ketiga, panel konsensus. Sekelompok orang memberikan pendapat tentang masa depan dan seorang fasilitator membawa kelompok ke konsensus. Kelompok ini secara keseluruhan akan membuat keputusan yang lebih baik dari masing-masing anggota secara individualis. Yang keempat, historical analogy. Penjualan produk atau layanan baru dibandingkan dengan penjualan produk atau layanan serupa sebelumnya, diasumsikan bahwa pola penjualan akan terkait dengan produk atau layanan sebelumnya dapat ditransfer ke produk atau layanan baru. Yang kelima, expert opinions. Pendapat para ahli di bidang tertentu dicari. Para ahli memberikan pandangan mereka tentang tren saat ini dan kemungkinan perkembangan masa depan yang mungkin berdampak pada ekonomi umum atau industri atau pasar tertentu. Masa depan adalah suatu keniscayaan bagi setiap orang. Ketidakpastian dalam masa depan akan selalu berjalan beriringan waktu tanpa pernah tahu kemana arah akan melangkah. Setiap orang ingin sekali mengintip masa depan walaupun sedikit, agar kita mendapatkan kepastian untuk melakukan tindakan di masa sekarang. Dan tanpa menyadari kita adalah tindakan masa depan. Seperti yang diungkapkan Paul Cevo, tujuan peramalan bukan untuk memprediksi masa depan, tetapi untuk memberitahu Anda apa yang perlu Anda ketahui untuk mengambil tindakan yang berarti di masa sekarang. Jadi buat apa peramalan itu? Tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan. Ada banyak cara atau teknik yang dilakukan untuk melakukan peramalan dalam mendukung kegiatan bisnis. Teknik peramalan dapat dilakukan dari cara yang sederhana hingga cara yang paling kompleks. Ditambah lagi dengan adanya penggunaan teknologi di satu sisi, baik berupa hardware maupun software. Komputer semakin memudahkan dan menyederhanakan cara peramalan. Meskipun di sisi lain, kesederhanaan dan kemudahan cara melakukan peramalan tidak mengurangi akurasi hasil peramalan. Sekiranya itu dari kelompok kami. Itulah sedikit dari teknik peramalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.